Shalom. Ucapkan 3 ayat Alkitab ini sebelum tidur, saat kamu membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Yes, balik lagi ya. Kita bisa berjumpa kembali di kesempatan saat ini. Ya, ada malam ketika semuanya terlihat baik-baik saja dari luar. Tidak semua ada masalah yang besar. Tidak ada krisis yang sedang terjadi. Namun entah kenapa hati kok terasa nggak tenang ya. Pikiran terus saja muter gitu. Perasaan gelisah datang tanpa alasan yang jelas. Terus badan udah baring di tempat tidur, tapi jiwa terasa capek, terasa lelah. Mungkin kamu pernah ya ngalamin malam seperti itu ya. Terus pikiran muter terus ya, gak berhenti muter mikirin. Ya, kamu coba untuk istirahat, tapi hati tetap aja terasa berat. Pada saat-saat seperti itulah kita menyadari bahwa damai sejahtera sejati tidak dapat ditemukan dalam keadaan yang sempurna. Shalom semua yang sudah bergabung di siaran live ini. Senang sekali kita bisa jumpa dan berbagi firman Tuhan. 3 ayat Alkitab sebelum tidur yang kamu ucapkan saat kamu lagi memerlukan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya sudah bergabung. Dan selamat datang buat teman-teman yang masih baru. Yang juga belum follow, silakan follow. Dan juga follow Instagram dari Senam Iman. Dan juga YouTube dari Senam Iman. Baik, terima kasih. Ya, pada saat seperti inilah kita menyadari bahwa damai sejahtera sejati nggak dapat ditemukan dalam keadaan yang sempurna. Karena damai sejahtera yang sejati hanya dapat ditemukan di mana? Di dalam Tuhan Yesus. Yes. Jadi malam hari ini mari kita merenungkan 3 ayat Alkitab yang dapat menolong hati kita menemukan ketenangan dan damai sejahtera sebelum tidur. Kamu siap ya? Yang siap katakan dan tuliskan amin ya. Tulis amin ya. Ya, dan juga silakan absen dari kota mana saja atau provinsi mana saja. Teman-teman yang sudah bergabung dan mengikuti siaran live Senam Iman kita saat ini. Ya, baik. Makasih. Kita mulai di ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama yaitu di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya. Kita akan bacakan di sini ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kamu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Silakan ketik amin ya. Haleluya. Nah, firman Tuhan ini powerful banget. Saya sering dan rajin banget mengucapkan ayat ini, Filipi 4 ayat 6 sampai 7, baik di seminar-seminar, baik di mimbar, baik di ketemu kawan, di siaran live ya, bahwa Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah ya, dalam segala hal, keinginan kamu kepada Allah dalam doa dan permohonan kamu sambil mengucap syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan
memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuh, haleluya, amin. Ya, terima kasih yang tap-tap layar ya, sambil membuktikan kehadirannya teman-teman ya. Juga jangan lupa ya, dari kota mana teman-teman berasal, ketik amin di siaran live ini. Baik, ini ayat ya, di Filipi 4 ayat 6-7. Ini janji Tuhan ya, janji Tuhan yang terindah. Wah, saya bilang ini yang terindah ya di dalam Alkitab. Karena juga memang kitab Filipi ini itu dikenal dengan kitab sukacita. Ya, sukacita dan damai sejahtera. Ya. Haleluya. Nah, coba perhatikan bahwa Tuhan itu nggak berkata jangan khawatir karena semua masalahmu akan selesai. Enggak, Tuhan nggak bilang gitu. Sebaliknya Tuhan mengundang kita untuk membawa segala sesuatu kepadanya. Serahkan segala pergumulanmu kepadanya. Serahkan doa dan permohonanmu kepadanya. Tapi sambil mengucap syukur. Ya, saya suka selalu mengatakan thank you Jesus. Di setiap pergumulan permasalahan. Baik lagi senang atau sedang dalam pergumulan. Gitu ya, menghadapi satu masalah. Ya, cukup thank you Jesus. Ya, dahsyat itu. Nah, semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua beban, ya, semua pertanyaan yang belum terjawab, itu saya selalu bawa dalam doa dan permohonan. Dan selalu sambil mengucap syukur. Ya, itu luar biasa loh ya. Saat kita juga mungkin dalam permasalahannya kita ditipu orang, dihina orang, difitnah orang, cukup thank you Jesus. Karena nama Tuhan Yesus berkuasa. Amin ya. Haleluya ya. Thank you. Ya. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung di siaran live ini ya. Sambil menemani kamu tidur, ucapkan 3 ayat ini, dengarkan dan ucapkan 3 ayat Alkitab ini ya, sebelum tidur sehingga kamu bisa dapatkan damai sejahtera Allah. Amin. Ya. Dan damai yang enggak selalu masuk akal. Ya. Damai yang melampaui segala akal manusia. Jadi enggak bisa pakai logika tuh, enggak bisa. Pakai pikiran sendiri enggak bisa. Karena apa? Logika manusia terbatas. Logika manusia terbatas yang mau mikirin urusan Tuhan yang tidak terbatas. Gak mungkin bisa, gak mungkin nyampe. Jadi yang kita perlukan adalah kita minta hikmat dari Tuhan. Kedua, kita minta damai sejahteranya. Ya, karena Tuhan Yesus adalah Raja Damai atau Prince of Peace, Raja Shalom gitu. Ya, jadi cukup minta aja. Ada amin ya? Ketik amin ya. Thank you. Nah, jadi damai sejahtera itu yang tetap ada walaupun keadaan belum berubah. Itu penting. Terima kasih ya. Benar ya Kak Desa. Amin ya. Itu penting. Sebab yang kita perlukan sebetulnya damai sejahtera. Perlu tenang. Ya. Coba deh, kamu sering gak ngadepin masalah tetapi pikiran kamu, waduh banyak yang dipikirin. Gak dapat jawabannya. Ya, jadi cukup minta pada Tuhan. Tuhan Yesus tolong aku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya, sesederhana itu. Ya, terima kasih teman-teman yang follow akun ini. Bagi yang belum follow. Dan juga teman-teman yang join di fans club. Ya. Ucapin terima kasih dan juga teman-teman yang berikan gift, yang juga tap-tap layar. Thank you so much. Jadi damai yang menjaga hati dan pikiran kita. Ya. Dan malam ini serahkan semua kekhawatiran kamu kepada Tuhan Yesus. Biarkan damainya menggantikan kecemasan kamu. Amin ya. Nah, buat teman-teman yang juga ingin didoakan, ada pergumulan,
Silakan ketik ya. Kita nanti akan doakan sama-sama. Sebab firman-Nya juga berkata bahwa di mana 2 orang, 3 orang berkumpul, bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus hadir dan mengabulkan doamu. Apapun yang kamu minta, coba di waktunya Tuhan. Terima kasih yang sudah join di follow akun ini, thank you so much ya, dan juga yang sudah berikan gift, thank you. Jangan lupa tap layarnya ya, dan juga yang sudah join, thank you so much di fans club dari Senam Iman. Oke, itu ayat pertama yaitu Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Dan saya bacakan ulang ya, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Iya, dan khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan Allah dalam doa dan permohonan kamu sambil mengucap syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kamu, memelihara hatimu, memelihara pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Ya, Kak Dea Love, thank you. Ya, amin. Yes, butterscotch. Wih, keren sekali. Doain ya, ketik ya pergumulan doanya apa. Ya, kita akan doakan sama-sama ya. Itu ayat pertama ya di malam hari ini. Yaitu jangan kamu khawatir akan apapun juga. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kita lanjut. Oh, Papua hadir. Yes, mantap sekali. Dialova dari Papua. Bagian mana nih Papuanya nih? Jayapura? Ya, atau mana? Nabire atau Timika? Diketik dong. Ya. Masuk SMP negeri. Oke, butterscotch. Sentani. Oke, Dialova. Yap, Kak Dialova fantastis. Ya, udah jam berapa nih di sini? Berarti jam 2 pagi ya. Ya, mantap sekali. Ya, share ke teman-temannya ya. Dan siapapun yang malam ini masih terjaga, belum sempat tidur, mungkin karena banyak pikiran atau pergumulan, silakan join di siaran live ini ya. Mantap. Oke, yuk kita lanjut ya. Oke, sebelum lanjut ke ayat yang kedua malam hari ini, ya. Ya, Hans pengen janji. Oke, jam 2 ya. Shalom juga, ya. Ini ada Kak siapa nih? Maudi, yes Kak Maudi, shalom juga ya. Oke, jadi tadi ada butterscotch ingin masuk SMP negeri ya. Oke, kita doa sama-sama ya. Kita siapkan hati, kita doain sama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersepakat untuk Kak butterscotch yang punya permohonan kepadamu Bapa, yaitu bisa masuk ke SMP negeri. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya tangan-Mu yang luar biasa perkasa, Roh-Mu yang omnipresence, maha hadir dimanapun. Kami bersepakat Bapa, bahwa butterscotch bisa diterima di SMP negeri dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai ya orang-orang yang menjadi penentu, yang menjadi penilai, sehingga bisa masuk ke SMP negeri, pilihan dari butterscotch dan orang tua dari butterscotch. Diberkati biar semuanya campur tangan Tuhan, dan Tuhan yang berperkara. Kami percaya sungguh dengan iman yang besar dalam nama Tuhan Yesus. Berkati butterscotch dengan kecerdasan, yang cerdas pandai, generasi the best and the biggest. Apapun yang dikerjakan jadi berhasil. Bahkan butterscotch dapat beasiswa dalam negeri dan luar negeri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, dahsyat. Wow. Menarik sekali ya. Thank you. Iya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah follow juga di akun ini ya. Dahsyat. Pergumulan berat. Oke. Anak sakit dah berkat ya. Baik Kak Maudi ya. Baik. Kita akan doa sama-sama ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat untuk Kak Maudi dan keluarga. Diberkati Tuhan. Saat ini Tuhan, Roh-Mu yang luar biasa, Roh-Mu yang perkasa, Roh-Mu yang bisa menjangkau segala tempat, bahkan melawat hati.
Tuhan, saat ini biarlah kiranya mujizat-Mu terjadi atas keluarga Kak Maudi. Anaknya terjadi kesembuhan, mujizat kesembuhan. Karena Engkaulah Allah Sang Penyembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Tuhan jamah ada kesembuhan. Kami percaya setiap sel-sel yang bukan dari kerajaan sorga, kami patahkan, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kami tolak virus, kuman, bakteri, sakit, penyakit. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan juga kamu dan keluarga diberkati Tuhan. Penuh dengan kelimpahan dari sorga. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat. Di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya. Oke, ya kita lanjut. Pergumulan berat ya. Oke. Semua lepaskan ya. Dan ucapkan selalu ayat firman Tuhan. Ucapkan thank you Jesus. Ya. Baik. Iya. Janji. Ya, janji apa nih Hans nih? Mau jadi pendeta atau bagaimana? Ya, oke. Dari semua pintu berkat terbuka. Oke. Ya, percaya sungguh bahwa Tuhan bisa bukakan jalan. Firman-Nya berkata di Yesaya 60 ayat 5b, ya, kelimpahan dari seberang lautan beralih kepadaku dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadaku. Juga di Mazmur 23 ayat 5, ya kan, kebajikan kemurahan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Aku dikejar berkat, aku dikepung oleh mujizat. Katakan itu ya Kak Maudi ya. Dalam nama Yesus. Oke, sama-sama. Amin. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih dan selamat bagi teman-teman yang baru bergabung. Ya, kita membahas 3 ayat Alkitab sebelum kamu tidur yang diucapkan. Sehingga kamu dapatkan damai sejahtera Allah. Dan bisa tidur dengan nyenyak. Sebab Tuhan berjanji dalam firman-Nya. Sia-sialah orang yang bekerja keras susah payah. Karena Tuhan memberkati anak-anaknya. Memberkati orang benar di saat dia tidur. Nah itu dia. Ya, jadi kita akan bisa tidur dengan nyenyak, lelap, penuh damai sukacita Allah, damai sejahtera Allah. Dan kita diberkati. Jadi ayo jangan ditahan ya. Jangan diurus sendiri, jangan dipikirin sendiri. Kita gak mampu, kamu gak mampu megangin segala hal pergumulan kamu itu sendirian, gak mampu. Benar, mau lewat jalan keluar bagaimana? Pasti salah jalan yang kita pikirin itu. Solusinya, ya. Cara yang paling tepat di ayat yang pertama tadi adalah Yesaya 4 ayat 6 sampai 7. Ya, jangan kamu khawatir akan segala sesuatu. Namun di dalam segala sesuatu, ya, naikkan doamu dan permohonanmu sambil mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus. Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin ya. Haleluya. Yes, sama-sama terima kasih Kak Maudi. Ya, terus saksikan sampai sampai akhir dari siaran live ini ya. Oke, baik. Mari kita lanjut ke ayat yang kedua ya. Di mana ayat kedua ini juga dahsyat. Yaitu dari Yohanes 14 ayat 27. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tuh, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Oh, big amin. Ketik amin. Tap-tap layar. Ya. Ucapkan amin. Ya. Karena dunia itu menawarkan banyak cara untuk mencari ketenangan. Tapi itu palsu. Ketenangan palsu. Ketenangan sebentar. Dunia menawarkan itu dan orang banyak mencari ketenangan di dalam apa? Dalam keuangan. Sebagian mencari dalam hiburan, entertainment. Sebagian mencari damai sejahtera yang sementara itu di dalam hiburan, dalam kesuksesan yang sebentar. Nah, tapi semua itu sifatnya sekali lagi sementara. Amin. Ya.
Karena damai sejahtera yang diberikan dunia, damai yang diberikan dunia, itu bisa hilang saat keadaan berubah. Iya, contoh aja. Wah, aku mau healing nih anak-anak zaman now. Ya, kamu tahu kan? Kata healing. Iya kan? Aduh, pengen healing gitu. Pergi jalan-jalan. Terserah mau dalam negeri, di Indonesia atau luar negeri. Saat jalan-jalan taruhlah 3 hari, 4 hari, seminggu, maksimal 2 minggu. Kalau pas ada dananya gitu ya. Oh senang, bahagia di sana. Tapi sebaliknya pas kembali ke rumah, ke tempat tinggalnya, damai itu atau kebahagiaan itu hilang. Udah ketinggal itu di tempat yang kita wisata sana. Ngalamin gak? Kamu seperti itu pernah ngalamin gak? Coba ketik. Bilang pernah gitu ya. Ketik ya. Silakan absen-absen ya bagi yang masih mengikuti siaran live ini ya. Dan jangan lupa untuk tap-tap layarnya. Terima kasih untuk follow akun ini ya, dan juga sudah join di fans club ya. Jangan lupa juga untuk mampir-mampir di Instagram Senam Iman, follow di situ dan subscribe di channel YouTube Senam Iman. Oke? Ya. Oke. Nah, damai sejahtera yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu berbeda. Ya. Karena damai dari Tuhan Yesus Kristus itu nggak bergantung dengan situasi. Damai dari Tuhan Yesus tidak bergantung pada kondisi keuangan kamu. Damai sejahtera Tuhan Yesus nggak bergantung dari apa yang orang lain lakukan. Damai sejahtera Kristus berasal dari hubungan kamu dengan Tuhan Yesus. Lewat mana hubungan kamu dengan Tuhan Yesus? Lewat doa kamu, lewat pergumulanmu dibawa dalam permohonanmu sambil mengucap syukur. Dan bagaimana mengenali jawaban dan suara dari Tuhan Yesus? Baca ini, baca Alkitab. Sebab ini firman Tuhan dan semua jawaban di Alkitab untuk masa depanmu, untuk pergumulanmu, untuk solusi kesembuhan kamu, untuk pemulihan kamu, untuk penghiburan kamu, untuk pelipat gandaan kamu. Semuanya ini mengandung janji di dalam Alkitab. Dan malam ini kita bahas 3 ayat itu. Yang pertama tadi Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya, yang kedua ini adalah Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jadi janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu janji Tuhan Yesus loh. Amin. Ya, ketik amin. Ya, dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Jadi udah ketemu jawabannya. Cari damai sejahtera, nggak kemana-mana. Seperti lagu nih, mungkin pada teman-teman atau kamu tahu ya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Begitu ya. Amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menolongku, gitu ya. Tak seorang pun dapat. Nah, Pak, yes, doakan. Oke. Keo, gen ya, Keo. Banyak sekali masalah, banyak sekali yang hadapi tapi tidak temukan jalan. Oke. Dia buka jalan saat tiada jalan. Seperti lagu itu dia. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan kuasanya yang ajaib, dibukanya jalanku. Coba Tuhan sediakan jalan di tengah hutan belantara. Tuhan bikin sungai di padang gurun. Itu Yesaya 43 ayat 18-19. Oke, salam kenal juga Kak Olawan Silalahi. Ya, baik, terima kasih. Ayo kita doa sama-sama Keo, ya, dengan iman ya. Jangan pegang kekhawatiran kamu ya Keo. Ya, kita satu dalam doa.
Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat untuk segala pergumulan Keo Gen 2 di sini. Kami percaya, kami serahkan semua pergumulan dari masalah-masalah yang ditulis begitu banyak sekali yang dihadapi oleh Keo Gen 2 dan dia belum menemukan jalan. Maka kami serahkan semua pergumulan dari Keo Gen 2 dalam tangan kasih-Mu. Sebab di firman-Mu Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan." Maka kami serahkan Tuhan segala permasalahan dari Keo dan juga semua yang ikut siaran live saat ini yang penuh dengan pergumulan dan tidak menemukan jalan. Maka kami hanya berharap kepada Sang Jalan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa ingin kepada Bapa di surga, hanya melalui Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, tangan-Mu yang perkasa, yang memberikan jalan keluar kepada Keo Gen 2 dan juga semua yang sedang menonton siaran live ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat sambil mengucap syukur. Amin. Ya, amin ya Keo ya, ketik amin ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Cukup bilang terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah dapatkan jalan keluar dari-Mu. Engkaulah sang jalan. Maka aku percaya sungguh Engkau sudah bukakan jalan saat tiada jalan. Nyanyikan lagu itu. Oke? Keo ya, tahu lagunya kan? God will make a way where there seems to be no way. Walaupun gak ada jalan, tapi kamu ucapin itu, ucapin firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu hidup. Ada amin? Firman Tuhan itu hidup. Jadi saat kita menyanyikan, walaupun hati lagi gundah, walaupun air mata lagi berderai jatuh di pipi, tapi firman Tuhan itu hidup. Jadi ucapkan. Saat kita mengucap, maka telinga kita juga ikut mendengar. Ya, iman timbul dari pendengaran. Terima kasih giftnya ya, Kak Mado Ider ya. Ya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nah, lagu-lagu yang kamu nyanyikan, banyak yang dari firman Tuhan, nyanyikan dengan hatimu. Jangan asal nyanyi ya, dengan hatimu. Hatimu mungkin lagi hancur, nyanyi. Nyanyi yang mengandung firman Tuhan, bukan lagu-lagu dunia. Ya, karena lirik lagi lagu-lagu rohani banyak sekali dari firman Tuhan. Seperti contoh yang tadi, God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way from me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan kuasanya yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan menghibur diriku. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di tengah hutan belantaraku, dibukakan jalanku. Sungai di padang gurun ku temui. Langit bumi berlalu, namun firman-Nya tetap. Dan ku tahu Dia buka jalan bagimu, bagiku. Amin. Itu firman Tuhan. Nyanyikan, ucapkan. Jadi ketemu ya, sekarang semua teman-teman yang nonton siaran live ini. Ya, dan juga yang nonton siaran ulang dari siaran live ini, saya taruh di YouTube Senam Iman ya. Subscribe di sana ya, untuk ditonton ulang dan tulis komentarmu juga di situ. Dia buka jalan, amin. Ya, saat nggak ada jalan, Dia yang bukain jalan. Dan kita ucapin terus. Thank you Keo, sudah memberikan Kak Keo ya. Sudah memberikan giftnya.
Ya, itu dia. Nggak ada yang meleset. Saya alamin bertahun-tahun, puluhan tahun di segala kondisi. Hanya saya temuin satu jawaban bahwa dia tidak berubah. Dia sang penguasa. Tuhan Yesus namanya. Dia tidak pernah gagal untuk menjawab segala doa kita, pergumulan kita, kesakitan kita. Kita butuh kesembuhan, disembuhkan. Saat kita lagi pergumulan, kita dihiburkan, lagi sedih, kita diberikan jalan keluar, kita diberikan solusi, bahkan pelipat gandaan dalam bisnis, dalam karir, dalam usaha. Asal kita usaha. Ya, Yohanes 5 ayat 16. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yes. Baik, ada Kak Permata di sini. Mohon doa. Apa ini? Mama Regina timpa dapat diterima. Oh, di universitas ya. Regina diterima di Universitas Diponegoro jurusan hukum. Oke, jalur mandiri 2024. Baik, kita langsung satu dalam doa. Ya. Baik. Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat untuk Ananda Regina dapat diterima di Universitas Diponegoro jurusan hukum jalur mandiri 2026. Kami percaya Engkau yang maha perkasa, Engkau Allah yang perkasa. Engkau gunung batu kami, Engkau kubu pertahanan kami. Engkau yang memberikan kecerdasan, Engkau yang memberikan segala hikmat dari sorga. Maka kami berdoa dalam nama Yesus, Ananda Regina bisa diterima di Universitas Diponegoro. Dan kami percaya doa sepakat kami, karena kami alaskan di dalam nama-Mu yang begitu perkasa di langit, di bumi, di sorga. Nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersepakat sambil mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih ya Kak Permata ya. Kita sudah doa dan imani dan sering-sering berdoa bersama Regina juga ya. Sambil menyanyikan worship ya. Lagu-lagu worship, bagi pujian penyembahan buat Tuhan Yesus dari firman Tuhan. Oke? Yes, dahsyat. Sama-sama, terima kasih juga Kak Keo ya. Dan yang sudah memberikan gift, terima kasih banyak. Siapapun yang sudah berikan gift, yang sudah follow akun ini juga thank you so much ya. Dan juga selamat bergabung. Di sini ada dari Sambas, Kak Rita Heli, Sambas Kalimantan ya, Kalimantan Barat. Ya, shalom juga. Iya. Baik. Iya, saya sedang membagikan 3 ayat Alkitab sebelum tidur diucapkan dan kita dapatkan damai sejahtera Allah. Ya, bagi teman-teman yang belum tidur ini. Yes. Yang belum tidur ya. Oke. Thank you. Oh, terima kasih juga nih kirim donat buat saya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Iya. Baik. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ayat kedua ya. Bahwa di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jadi sudah jelas. Masih ingat cerita di Matius 4 di mana Yesus dibawa ke padang gurun? Terima kasih yang memberikan gift ya. Oh, dahsyat ya, banyak sekali giftnya malam ini. Ya, thank you so much. Tuhan Yesus berkati ya, makin berlimpah-limpah. Ingat, kamu pasti dapat jawaban dari Tuhan Yesus karena kamu mintanya, kamu serahkannya kepada Tuhan Yesus. Tidak kepada yang lain. Oke? Itu dia. Karena Tuhan Yesuslah jawaban. Tuhan Yesuslah satu-satunya jawaban. Jangan bersandar pada pengertian kamu sendiri. Jangan bersandar kepada egomu sendiri. Pengen kuasain sendiri, cari jalan keluar. Oke? Amin? Dahsyat. Ya. Dunia, tadi saya cerita tentang Matius 4 ya. Di mana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Oleh siapa? Ya, si iblis. Ya. Di pencobaan yang ketiga, si iblis menawarkan kemegahan dunia kepada Tuhan Yesus. Asal Tuhan Yesus sujud menyembah si iblis. Apa sih kemegahan dunia? Yes.
Jelas pertama keuangan, harta, tahta, kekuasaan ya, kepopuleran, butuh validasi orang-orang, pengakuan, pujian dari orang-orang. No. Itu kemegahan dunia. Itu yang dunia tawarkan. Tetapi Yesus langsung menjawab apa? Ada tertulis. 3 kali dicobai dan 3 kali juga Tuhan Yesus memulai jawabannya dengan ada tertulis. Tertulis di dalam Alkitab. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi semua jawabanmu, semua jawaban pergumulan kamu ada tertulis di Alkitab. Bukan kamu cari sendiri dengan pikiranmu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri, apalagi kamu minta kepada kekuatan yang bukan dari Tuhan Yesus. Ada amin? Ketik amin ya. Haleluya. Baik. Shalom juga. Ya, kabar ini baik saja. Thank you. Ya, dahsyat. Oke, Bang Junias Gojek. Ya, sehat-sehat terus, makin diberkati terus ya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih juga Kak Permata. Shalom juga. Dari Kalimantan Barat. Yes, selamat bergabung. Senang sekali bisa banyak kawan-kawan tadi dari Papua Sentani juga ada dari Kalimantan Barat, dari Sambas ya. Coba. Oke, shalom juga. Salam. Oh, Tiberias Bandung. Yes. Shalom. Tuhan Yesus berlimpah. Ini dari Boanergesnya atau dari jemaat atau pengerja di Tiberias Bandung ya? Ketik dong. Haleluya. Yang ada minyak, yang ada anggur tidak pernah dirusakkan. Amin. Ya. Ya, salam. Dari Manado juga hadir. Oke, Keo. Fantastis. Jemaat ya. Oke, dahsyat. Tetap setia. Ya. Di Wahyu 6 ayat 6. Barang siapa ada minyak dan anggur tidak pernah dirusakkan. Selalu bersekutu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, shalom juga dari Kupang. Haleluya, Nusa Tenggara Barat ya. Haleluya. Oh, terima kasih yang sudah memberikan gift dan juga join di fans club kita. Yes, selamat bergabung di fans club ya, sehingga banyak sekali dapatkan notifikasi ya. Oke, amin. Dari Batam juga. Wah, absennya mantap sekali gitu ya. Selamat dari GBI Penang, Malaysia. Ya, shalom juga. Wow, shalom PS. Yes. GBI Penang. Yap, dahsyat sekali. Shalom dari Bali. Haleluya. Ternyata lo coba lihat ya. Betapa ya kita bisa sampai jangkau sampai di ujung-ujung bumi ya. Bahwa dengan dunia internet sekarang kita bisa sebar firman Tuhan yang hidup ya, firman Tuhan yang hidup melalui internet, melalui siaran live seperti ini. Kamu gak harus nunggu belajar Alkitab dulu, kamu gak harus nunggu jadi pendeta dulu, gak jadi evangelis dulu. No, kamu cuma cukup minta pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikan aku hikmat, berikan juga aku kekuatan, bagaimana aku bisa sebar firman-Mu Tuhan. Yes, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Shalom juga. Congratulations juga. Iya. Kak Jonathan, thank you. Iya, sudah lulus. Iya. Sarjana teologi baru wisuda ya di STT Tiberias. Thank you so much. Makasih juga ya Keo, izin ya silakan. Selamat istirahat ya Kak Keo, bawa dalam doa lagi. Saat teduh wajib ya Kak Keo ya. Wajib untuk doa intim dengan Tuhan Yesus. Oke, ya kita lanjut ya. Makin seru ini ya obrolan kita ya pada saat ini. Thank you. Ya. Jadi damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Dia sang raja damai. Ya, jangan lupa ya untuk share. Dan juga kawan-kawan terima kasih yang udah follow akun ini dan juga memberikan gift. Thank you so much. Thank you yang sudah join di fans club di sini ya. Fantastik sekali.
Ya, damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal. Memenuhi hatimu, memenuhi pikiranmu. Itu Filipi 4 ayat 7. Dan di sini juga damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Coba. Karena dia sang raja damai. Dunia gak bisa nawarin damai seperti yang Tuhan Yesus kasih buat kamu. Jadi tinggal minta kok. Minta akan diberi. Itu Matius 7 ayat 7. Minta akan diberi. Kamu minta kepada Tuhan Yesus. Diberi. Dikasih. Gak pakai bunga. Gak pakai syarat. Cukup minta. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah bisa masuk ke universitas yang aku ingini. Anakku bisa masuk ke universitas yang ingini. Aku bisa masuk SMP negeri. Aku bisa dapatkan pekerjaan baru, aku bisa dapatkan pasangan hidup. Terima kasih aku dapat sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Cukup perbanyak terima kasih dan baca ayat Alkitab. Kalau kamu lagi dalam pergumulan, katakan keuangan, finansial, ucapkan Yesaya 60 ayat 5. Kelimpahan dari seberang laut beralih kepadaku dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadaku. Ucapkan. Jadi kalau ada kata kamu gitu di dalam Alkitab, ganti dengan aku atau nama kamu. Itu keren sekali. Iya kan? Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Aduh, indah banget sih lagu-lagu rohani ya, rohani Kristen itu bikin adem. Wajar kalau saat kita ibadah terus kita pujian penyembahan baik di dalam ibadah hari Minggu ataupun ibadah setiap malam pagi atau di masing-masing kamu punya jadwalnya kan. Itu ada yang nangis atau ada yang terharu, wajar karena dia raja damai. Iya kan? Dia omnipresence, dia yang sentuh dan jamah hatimu. Dia lawat kamu. Betul? Yes, haleluya, haleluya. Itu dia. Jadi cukup pujian penyembahan dari ayat Alkitab. Janji-janji Tuhan nih. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Yes, amin Kak Reza. Betul ya? Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Amin. Shalom juga. Ya 366 ya ini. Apa 866 ya. Alright. Jadi damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus gak bergantung kepada keuangan kamu. Gak bergantung pada orang lain. Gak bergantung pada omongan orang lain. Tapi hidupmu, masa depanmu tergantung pada firman Tuhan. Alkitab, firman Tuhan. Ya, kamu ucapkan, kamu hidupi. Ini, taat aja. Amin, yes. Amin, amin. Ya, shalom juga Kak Maya Gita. Thank you doanya ya. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. God bless you too. Ya. Amin. Ya ketik amin dan ucapkan. Ada sukacita. Saat kita bicara, ngobrol baru beberapa menit ini aja sudah damai sejahtera. Lihat. Ayo. Kita baru ngomongin firman Tuhan. Dan kamu udah langsung rasain damai sejahtera. Lebih tenang dari sebelum kamu ikutin siaran live ini. Betul? Amin? Ya. Jadi terima kasih yang sudah follow akun ini. Juga follow Instagram Senam Iman. Dan yang mau siaran ulang dari beberapa siaran live seperti ini, sudah ada di channel YouTube Senam Iman. Ya, follow di sana. Oke? Thank you so much. Ya, boleh bagikan ya siaran live ini ya saat ini. Karena itu Yesus berkata jangan gelisah. Jangan gentar hatimu. Ya. Benar-benar keren loh. Ini istilahnya ya, perkataan yang hidup gitu. Kita dengarnya aja atau kita baca aja itu udah muncul semangat gitu loh kita. Saya ngerasain semangat. Saya ngerasain membara, menyala-nyala roh kita. Membaca ini, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu Yesus yang berkata.
Tuhan Yesus yang berkata. Kamu gimana? Sama ya? Ya. Kalau dengerin lagu dipimpin Ibu Gembala atau secara langsung saya langsung bercucuran air mata. Yes, jangan hanya dengerin, tapi kita ikut menyanyikan. Juga saat kita perjamuan kudus, minyak urapan, ikutin ucapan doa tersebut. Karena itu semua mengandung janji ya, dan ucapan syukur. Ya, dahsyat ya. Jadi bukan karena hidup kita ini bebas masalah, tapi karena Dia, Tuhan Yesus hadir bersama kamu di tengah masalah itu. Tuhan Yesus menemani kamu, bahkan Dia berjalan di depan kamu. Aduh, keren banget deh, keren banget. Dahsyat. Terima kasih yang kasih gift dan sudah join di fans club ini. Wow, thank you banyak ya. Nah, kita langsung masuk ke ayat yang ketiga ya. Dari 3 ayat. Dahsyat benar. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, selalu proclaims. Barang siapa yang mengakui nama Tuhan Yesus di orang-orang dunia. Baik di sosial media, baik ketemu, baik ngobrol, nongkrong, ketemu teman-teman. Mengakui Yesus, wow, dia diselamatkan. Ya, berbagai orang yang dia ini ya, oleh karena kebenaran. Karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Haleluya. Matius 5 itu ya. Oke, kita masuk ke ayat yang ketiga ya. Are you ready? Yes, ketik amin ya. Alright. Jangan lupa lo tap-tap layarnya ya. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, ayat ketiga terambil di Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Tuh, amin. Aduh. Coba saya baca ulang. Ini keren banget. Dahsyat ini. Kolose 3 ayat 15. I am ready. Yes, very good, Kak Reza. Ya, Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Amin. Kata memerintah ini sangat menarik. Iya, di Kolose 3 ayat 15 ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ini kata memerintah tuh sangat menarik. Karena ayat ini menggambarkan damai sejahtera Kristus seperti seorang raja yang mimpin hati kita. Oh, dia adalah raja di atas segala raja. Above all kingdoms, above all thrones, itu lagu above all, keren. Above all kings. Ayat ini benar-benar apa ya? Hati kita tuh dipimpin, diperintah oleh raja di atas segala raja. Karena di Roma 10 ayat 8, firmanku, Tuhan Yesus berkata, firmanku dekat denganmu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Tuh, firmannya udah ada di dalam hati kita. Firmannya udah ada di bibir kita, di lidah bibir kita. Maka kita hendaklah damai sejahtera dari Kristus memelihara dan memerintah dalam hatimu. Oh, amin. Haleluya. Terima kasih, Tuhan berkati orang-orang yang sudah mau belajar kenal Engkau, Tuhan Yesus. Berkati mereka dan biarlah mereka dijamah oleh Roh Kudus untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, makin diberkati semua orang-orang yang mau kenal Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Nah, ayat ini menggambarkan damai sejahtera Kristus tuh benar-benar memerintah di hati kita tanpa ketakutan. Sering yang memerintah itu di hati kita ya. Kamu itu adalah ya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Thank you Kak Gwen untuk giftnya ya. Sering banget tuh yang memerintah di hati kita itu adalah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kemarahan. Tapi Tuhan ingin sesuatu
yang lain yang pegang kendali, yaitu apa? Damai sejahteranya. Dia ingin damai sejahtera Kristus yang memerintah di hati kamu. Ya, bayangin kalau setiap pikiran yang membuat kamu gelisah harus lewatin pintu yang dijaga oleh damai sejahtera Tuhan. Betapa tenang hati kita, iya kan? Tenang, hati kamu tenang dong. Yes and amin kan? Makasih yang sudah tap-tap layar ya, dan juga sudah follow akun ini, yang sudah kasih gift, apalagi yang sudah join dari fans club kita. Thank you so much. Yang juga membagikan ya, yang share dari siaran live ini. Oke, jadi malam ini izinkan damai Kristus mengambil tempat yang seharusnya di dalam hati kamu. Iya, benar. Jadi izinkan damai sejahtera Kristus itu yang berkuasa, yang memerintah hati kamu. Bukan ketakutan yang memerintah hati kamu, bukan cemasnya yang di hati kamu yang memerintah, bukan kemarahan, bukan. Tetapi damai sejahtera Yesus Kristus. Thank you yang sudah follow akun ini, thank you yang follow juga IG ya, Instagram Senam Iman, dan juga channel YouTube Senam Iman, karena siaran ulangnya akan saya posting di channel YouTube ya. Thank you. Jadi kita akan renungkan 3 ayat ini sebelum tidur malam hari ini ya. Kalau malam hari ini kamu terasa gelisah, susah tidur karena banyak mungkin sakit penyakit, oh terima kasih banyak ya Kak Gwen. Gift-nya makin banyak sekali nih, apa itu? Heart, hatinya ya itu ya. Thank you so much. Kalau malam hari ini hati kita lagi gundah, lagi gelisah, lagi khawatir, cemas, marah mungkin. Coba deh ucapin ayat-ayat ini dengan perlahan-lahan. Aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepada Tuhan. Ayo, ucapin bareng-bareng saya. Kamu ucapin juga ya. Ini firman Tuhan. Aku menyerahkan segala kekhawatiranku kepadamu, ya Tuhanku, Yesus Kristus. Terus tarik nafas perlahan. Yes, amin. Ayat yang kedua. Ayo kita ucapin sama-sama ya. Damai sejahtera Kristus memenuhi hatiku. Tangannya taruh di dadamu. Dan ucapin lagi sama-sama ya. Damai sejahtera Kristus memenuhi hatiku. Amin. Yes. Very good. Jadi biarin hati kita beristirahat dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan doa sama-sama ya. Sebelum kamu tidur, sebelum saya tidur. Oke? Mari kita sikap berdoa. Kita akan naikkan doa kita. Namun sebelum doa, kita nyanyikan satu lagu rasa syukur ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, nyanyi sama-sama saya ya. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
dasar setiamu di sepanjang hidupku. Baik, kita satu dalam doa ya. Kita sikap berdoa. Pejamkan mata, lipat tangan. Arahkan hati kita, mandang wajahnya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah sumber damai sejahtera yang sejati. Engkaulah Raja Shalom, the Prince of Peace. Dan malam ini, aku menyerahkan semua kekhawatiranku, semua kecemasanku, semua bebanku, pergumulanku kepadamu ya Tuhan Yesus. Penuhi pikiranku Bapa dengan firman-Mu. Penuhi hatiku dengan damai sejahtera-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah aku boleh tidur, istirahat malam ini dalam iman yang besar bahwa Engkau yang memegang hidupku. Dan ketika aku bangun besok pagi, biarlah damai sejahtera-Mu tetap menyertaiku. Saat kami tidur sebentar lagi ini Tuhan, kami diberkati. Dan Tuhan berikan kami mimpi dari surga sebagai tanda-tanda yang heran dan menakjubkan. Dan kami dapatkan jawaban doa kami sesuai waktu-Mu. Kami boleh bangun pagi nanti dengan kekuatan baru, kesehatan yang baru, pikiran yang baru, berkat yang baru, urapan yang baru dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Saat aku bangun pagi nanti penuh dengan sukacita dan mujizat yang dahsyat dari-Mu. Makasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi mungkin malam ini masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin masih ada pergumulan yang belum selesai. Tapi kamu tidak harus memikulnya sendiri. Karena Tuhan Yesus menawarkan sesuatu yang dunia tidak bisa kasih. Yaitu apa? Damai sejahteranya. Menjaga hati kita. Menjaga pikiran kita. Damai sejahteranya tetap ada. Bahkan ketika badai kehidupan masih berlangsung. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Thank you Jesus. Ya, wow, ya terima kasih Kak Reza. Ya, Kak Helena juga, amin juga, God bless you too juga. Jadi sebelum kamu tidur malam ini, biarkanlah firman Tuhan menjadi suara terakhir yang kamu dengar. Ini firman-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tidurlah dengan tenang karena Tuhan Yesus sedang menjaga hatimu dan pikiranmu. Selamat malam,
Tuhan Yesus memberkati kamu. Shalom. Terima kasih yang sudah follow, terima kasih yang sudah kasih gift, terima kasih yang sudah join di fans club, dan silahkan subscribe channel YouTube Senam Iman untuk dapatkan siaran ulang dari ini, dan juga kasih komentar ya di channel YouTube, juga di Instagram Senam Iman di follow. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kamu. Selamat tidur, selamat malam. Shalom.